Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi Senin 2 Agustus 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kabar pertama datang dari Sumatera Utara, Tribuners. Seorang pria pasien COVID-19 yang dikeroyok oleh warga di Desa Pardomuan, Kecamatan Silayan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara beberapa waktu lalu kini dinyatakan meninggal dunia. Pasien bernama Selamat Sianipar itu dikeroyok oleh warga lantaran disebut berupaya menularkan COVID-19. Jasad Selamat Sianipar pun kemudian dimakamkan oleh petugas yang menggunakan alat pelindung diri. Sejumlah kerabat Selamat Sianipar terpantau berada di areal pemakaman, tepatnya 150 meter dari pemakaman di Desa Pardomuan, Kecamatan Silayan, Kabupaten Toba, hari ini Senin 2 Agustus. Saat berada di kawasan tersebut, kerabat dari Selamat Sianipar ini menyuarakan keadilan untuk ditegakkan. Mereka juga terlihat histeris dan juga menyatakan secara tegas agar pihak penegak hukum mengusut tuntas kasus pemukulan yang terjadi pada korban. Pihak keluarga yakin bahwa Selamat Sianipar meninggal bukan semata-mata lantaran COVID-19, namun karena penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di kawasan tersebut yang videonya sempat viral. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Medan, Maurits, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Maurits. Selamat siang, Dea. Ya, Maurits, bisa Anda jelaskan bagaimana update terkait video viral penderita COVID-19 yang ada di Kecamatan Silayan ini? Terima kasih, Dea. Setelah viral beberapa pekan yang lalu, Selamat Sianipar dan ia berusaha, dalam video disebutkan bahwa ia berusaha ingin menularkan COVID-19 ke rekan-rekannya ataupun warga sekitar. Alhasil, untuk menyelamatkan diri, masyarakat sendiri mengatakan bahwa pihak mereka mengamankan dengan menggunakan potongan kayu ataupun alat-alat yang dinilai oleh pihak keluarga berusaha untuk melukai. Dan pada saat ini, Senin 2 Agustus 2021, Selamat Sianipar dimakamkan dan terlihat bahwa keluarga tadi sangat histeris saat berada di kawasan tersebut atau areal pemakaman. Nah, kita sekarang ini juga sedang berada di areal rumah duka, dan saat ini keluarga sedang berbicara secara internal untuk membicarakan hal-hal apa yang akan dilakukan ke depannya terkait kasus penganiayaan tersebut. Iya, baik, lalu bagaimana dengan tanggapan pihak kerabat Selamat Sianipar ini setelah meninggal dunia dan bagaimana harapannya keluarga? Dari informasi yang beredar, yang kita tangkap adalah bahwa kematian Selamat Sianipar bukan semata-mata karena COVID-19, namun ada penggumpalan darah di bagian tubuhnya. Nah, informasi ini belum bisa dipastikan karena rekam medis belum bisa kita terima. Lalu pihak keluarga juga mengatakan agar seluruh orang yang menganiaya ataupun yang ada dalam video itu tersebut yang telah viral itu segera ditangkap dan diusut secara tuntas. Nah, terkait ini, Kasarreskrim juga tadi AKP Nelson Sipahutar dari Polres Toba mengatakan pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini karena mereka sekarang sedang mengumpulkan bukti-bukti baik sekecil apapun itu untuk memperlihatkan agar kasus ini semakin terang benderang bagi masyarakat dan segera tuntas. Iya, baik. Terima kasih Maurits, rekan wartawan dari Tribun Medan. Dan Tribuners, tadi juga kami sudah melakukan wawancara bersama Bupati Toba, Poltak Sitorus. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Supaya jangan melakukan hal seperti itu, Pak Bupati. Ya, sekali lagi kita bilang pemerintah tidak masuk buruk kepada masyarakat, melindungi kami ini. Apa yang bisa kami lakukan untuk membuat masyarakat ini sehat dan selamat. Nah, tapi kan pemerintah nggak bisa sendiri. Sekali lagi, marilah kerjasama dengan masyarakat. Sadarilah apa susahnya sih hanya pakai masker aja. Turuti ya, isolasi 14 hari. Kalaupun dia pergi ke kebun sendirilah. Nggak usah temuin orang, nggak usah
kan kalau harus ditularkannya itu kan berbahaya bagi orang lain. Ya, ini masalah nyawa loh, bisa anak-anaknya, keluarganya, apalagi ada di situ orang tua yang sudah komorbid. Ini yang kita sayangkan, hal itu terjadi di sana. Sekali lagi kalau saya lihat Pak, bahwa masyarakat itu sangat sayang sama dia. Ketika diketahui dia kena COVID, masyarakat mempersiapkan tempat, bahkan makanan disiapkan, dan itu yang menyediakan tempat itu ya salah satu tetangga yang ada di situ. Dan dibilang di sana tidak ada listrik Pak. Ada kamar mandi, sangat layak tempat itu. Ya itulah sekali lagi karakter kita ini, atau jangan kita anggap COVID ini tidak berbahaya, sangat berbahaya. Sebab itu ya jagalah jarak, jaga diri ya. Kalau di luar negeri, kalau orang kena COVID dikasih tahu saya kena COVID, awas kalian jangan dekat-dekat ke saya. Jadi jangan kan itu flu aja, mereka kasih tahu, saya kena flu, kamu jangan sentuh saya. Nah budaya seperti ini perlu, jangan kita merasa kalau kena COVID itu sudah kena tulah, kena apa? Aib gitu ya? Jangan, kena aib. Nah kita harus sama-sama mengerti ke semua orang ini bisa kena. Bukan karena dosanya, bukan karena semua orang bisa kena. Nah sebab itu marilah kita saling menolong, saling membantu. Ketika ada teman kita yang kena, bantulah dia, ya kasih bantuan. Ya mungkin sedikit nggak apa-apa, mungkin hanya kata-kata nggak apa-apa, tapi memberikan semangat kepada orang itu, jangan dikucilkan, tapi diperhatikan. Nah hingga saat ini pihak keluarga sudah terima atau gimana Pak Bupati? Ya kalau istrinya sih, waktu kita ngobrol sama istrinya bilang, aduh saya merasa bersalah juga, suami saya begitu, gitu kan, kenapa harus istrinya sendiri kan merasakan dikejar juga sama suaminya ini, dan dia merasa terancam juga kalau dikejar, dia lari, disuruh masyarakat bilang lari sana. Nah, jadi perlakuan aneh seperti ini memang kita baru kali ini kita temukan. Nah, jadi sekali lagi kita juga perlakukan dengan baik keluarga ini, dan orang ini juga sedang dirawat. Kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Gedung Sekolah Menengah Kejuruan 7 Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, ambruk pada Minggu 1 Agustus 2021. Gedung sekolah tersebut ambruk akibat diterjang banjir dan tanah longsor. Puluhan komputer di lab komputer pun rusak akibat terkena air dan material longsor. Banjir dan longsor dipicu hujan lebat yang mengguyur wilayah Moni sejak kemarin. Kabarnya hingga saat ini belum ada penanganan pasca ambruk lantaran hujan masih terus mengguyur. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Pos Kupang, Oris Koti, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Oris. Halo Dea. Iya, Oris, bisa Anda informasikan kapan sebenarnya banjir dan juga longsor ini merubuhkan sekolah SMK 7 Moni tadi? Ya Dea, longsor dan banjir itu terjadi pada Minggu 1 Agustus 2021 subuh. Memang tidak ada yang tahu persis kapan gedung sekolah itu ambruk. Namun berdasarkan keterangan dari salah satu guru yang bertempat tinggal dekat sekolah, Ibu Santi Peni, mengatakan bahwa pada pagi sekitar pukul 6 WITA, dia mendapati gedung sekolah sudah dalam kondisi ambruk. Nah, gedung sekolah tersebut memang berada dekat kaki bukit. Sekian dia. Iya. Lalu berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana, Oris? Ya, tadi saya sempat menghubungi pihak sekolah, kepala sekolah Fabianus Getra. Saat ini para guru dan murid tengah melakukan kerja bakti secara manual untuk membersihkan material longsor dan juga puing-puing bangunan. Memang sampai saat ini juga hujan masih mengguyur, tapi mereka berusaha semampunya untuk bisa membersihkan .
puing bangunan dan juga material longsor. Sekian dia. Ya, Oris, lalu apakah sudah ada respon atau hal yang dilakukan pemerintah setempat sejauh ini terkait dari bencana itu? Ya, masih dari keterangan kepala sekolah, sampai saat ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende belum turun ke lokasi untuk menangani. Nah, berdasarkan keterangan dari para guru dan para warga di desa tersebut, di lokasi kejadian, bahwa material longsor yang ada dan juga puing bangunan itu tidak bisa ditangani secara manual. Jadi sangat membutuhkan alat berat, sehingga mereka sampai saat ini masih menanti kedatangan dari pihak BPBD Kabupaten Ende. Sekian dia. Ya, lalu bagaimana untuk proses belajar mengajar di sekolah tersebut, Oris? Ya, untuk sementara terhenti karena ada lokasi yang ambruk, ada 2 ruang kelas dan juga 1 ruang lab. Otomatis kegiatan KBM untuk sementara terputus. Sekian ya, lalu dia. Apa harapan dari pihak sekolah terkait musibah ini? Yang pertama, pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Ende segera menangani material longsor dan juga puing-puing bangunan yang ambruk. Selain itu, mereka berharap untuk dibangun kembali gedung yang ambruk itu. Dan untuk antisipasi bahaya longsor atau banjir di kemudian hari, mereka meminta agar dibangun tembok penyokong di belakang sekolah sehingga bisa mengantisipasi banjir atau longsor di kemudian hari. Sekian dia. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Pos Kupang, Oris Goti untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kabar berikutnya datang dari Aceh. 2 nelayan asal desa Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil hilang kontak sejak pergi melaut pada Jumat 30 Juli 2021 sore. Kedua nelayan tersebut yakni Zakaria berusia 68 tahun dan Syafrizal berusia 39 tahun. Mereka berangkat melaut menggunakan perahu kayu dengan tujuan memancing. Tim pencari nelayan asal Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil pun juga kembali bergerak. Tim bergerak sebelum waktu subuh sebab mereka harus berburu waktu mengingat korban sudah 3 hari tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, cuaca di laut juga sedang tidak bersahabat sehingga pencarian diupayakan pagi hari ketika belum turun angin dan hujan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Serambi Indonesia, Dede Rosadi yang akan menyampaikan laporan. Halo Dede. Halo, selamat siang. Ya, Dede bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait kapan 2 nelayan itu hilang kontak? Dapat kami sampaikan bahwa nelayan itu hilang tanggal 30 Juli lalu. Kemudian dilakukan pencarian pada hari Sabtu, namun tidak maksimal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli ini melakukan pencarian karena hujan, angin, dan ombak sangat besar. Kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 1 kemarin, masih juga belum maksimal, malah regu pencarian beberapa kali harus menepi karena ombak sangat besar. Dan hari ini informasi tadi dari Sekretaris Satgas SAR Kepulauan Banyak yang melakukan pencarian, hari ini cuaca cukup mendukung sehingga sampai saat ini mereka masih berada di laut untuk terus melakukan pencarian. Ya, lalu bagaimana untuk upaya pencarian yang dilakukan oleh petugas tim pencarian? Saat ini ada 4 kapal yang dikerahkan untuk melakukan pencarian, dibagi 4 penjuru arah mata angin. Pulau Banyak sendiri lokasi nelayan itu hilang sekitar 35 mil dari daratan ibu kota Aceh Singkil ini. Yang tim BPBD dia bergerak dari daratan Singkil, semua mengarah ke arah arus laut ketika nelayan itu diperkirakan hilang. Kemudian begitu juga yang dari arah Pulau Banyak, mereka bergerak 3 kapal untuk melakukan pencarian dengan titik kumpul nanti di Pulau Dundun. Pulau Dundun ini sekitar 65 mil dari Pulau Banyak, sementara dari daratan Singkil sekitar 50 milan. Iya, Dede, lalu terkait hilangnya nelayan ini, apakah peristiwa ini, musibah ini adalah pertama kalinya terjadi di sana atau pernah ada sebelumnya? Dalam tahun ini kejadian nelayan hilang sudah 2 kali dengan yang ini, yang
dua nelayan ini, Zakaria dan Safrijal. Sebelumnya juga ada nelayan yang hilang. Masalah cuaca buruk dan nelayan tidak memperhatikan kondisi cuaca, biasanya itu yang menjadi penyebabnya. Cuman beruntung yang kejadian sekitar 3 bulan lalu, nelayan yang hilang ditemukan terdampar di salah satu pulau yang sudah di luar wilayah Aceh Singkil sendiri. Iya, dan Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Singkil M. Rismanudin. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Laporan yang kita terima itu pada hari Jumat jam 7.30 nelayan pergi menjaring malam istilahnya di sini. Terus cuaca di Pulau Banyak juga keadaannya kurang mendukung, hujan dan badai. Jadi pada hari Sabtu besoknya kita mendapatkan informasi bahwasanya mereka tidak kembali, artinya mereka hilang kontak. Jadi maka kita berkoordinasi dengan Panglima Laut Pulau Bagu, terus mengadakan pencarian beberapa orang masyarakat dan tim SAR di Pulau Banyak, sehingga sampai saat ini juga belum bisa diketemukan, dan akhirnya kita memfasilitasi dan menurunkan anggota kita dari BPBD bersama dengan Airut untuk menelusuri pencarian orang tersebut. Nah, kedua masyarakat yang hilang tersebut atas nama Zakaria dan Safrijal. Begitu, Pak. Kita beralih ke kabar berikutnya. Polres Pelalawan Provinsi Riau berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang menimpa pasangan suami istri di Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti. Penganiayaan itu terjadi pada tanggal 23 dan 24 Juli lalu dan dilakukan oleh sekelompok orang. Korban bernama Anugrah Daeli berusia 35 tahun dan istrinya Yulina Hia berusia 27 tahun. Akibat penyiksaan sadis itu, korban Anugrah Daeli mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Sedangkan korban Yulina Hia meninggal dunia pada saat penyiksaan dan juga dikuburkan para pelaku secara tidak wajar di hutan. Untuk informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung yang akan memberikan laporan. Halo Johannes. Ya, rekan, ya. Johannes, bisa Anda ceritakan seperti apa kronologi detail dan juga motif penyiksaan oleh sekelompok orang ini? Baik, Dea. Kasus pengeroyokan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Desa Petodaan, Kecamatan Teluk Meranti, terjadi pada tanggal 23 Juli sampai 24 Juli. Korban Anugrah Daeli bersama istrinya Yulia Hia merupakan satu pekerjaan atau satu rekan kerja bersama 9 pelaku. Beberapa hari terakhir terjadi sakit kepada anak-anak pelaku yang kemudian dituding sebagai efek dari guna-guna yang diduga dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Alhasil, para pelaku menuding kedua pasutri ini menjadi penyebab sakit oleh anak-anaknya. Kemudian mereka mengambil atau menyekap pasutri ini untuk dipaksa bahwasanya mereka mengakui untuk melakukan guna-guna terhadap anak-anaknya. Hingga akhirnya korban Anugrah Daeli mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya, sedangkan istrinya mengalami luka bakar juga hingga meninggal dunia pada saat penyiksaan. Beruntung pada Minggu tanggal 25 Juli 2021, korban Anugrah Daeli berhasil menyelamatkan diri dengan berbagai cara dan pergi ke Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan untuk melapor ke keluarga persekutuan dari Nias dan dilanjutkan laporan ke Polres Pelalawan sehingga kasus ini bisa terungkap. Demikian, Dea. Iya, Johannes. Lalu bagaimana dengan kondisi korban yang selamat saat ini? Saat ini kondisi korban Anugrah Daeli masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Selasi, Kabupaten Pelalawan, dan luka bakarnya sudah mulai mengering. Kesehatannya juga cukup baik dan ia sendiri sudah bisa berjalan dan beraktivitas seperti biasa di kamar perawatan. Demikian, Dea. Iya, setelah ditangkap ke-9 pelaku ini, apakah mereka menyesal? Dan apakah Anda juga mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian mereka, para pelaku akan dijerat pasal apa? Baik, rekan Dea. 9 pelaku ini mendapatkan hukuman minimal 12 tahun penjara sesuai dengan pasal 170 KUHP yang diterapkan oleh penyidik Polres Pelalawan. Awalnya penyidik Polres Pelalawan mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus ini
di saat polisi sudah mengamankan ke-9 pelaku, mereka awalnya tidak mengakui proses pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban. Selama 7 jam pemeriksaan, mereka akhirnya mengakui setelah polisi menyatakan jika korban Anugrah Daily masih dalam keadaan hidup dan telah melapor ke Polres Pelalawan. Demikian rekan Dea. Ya, baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Pelalawan, AKBP Indra Wijatmiko. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Polres Pelalawan, Polda Riau, tanggal 27 Juli 2001. Perkara duga tindak pidana barang siapa yang di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan mematinya orang. Pasal yang diterapkan, pasal 170 ayat 2, kedua dan 3 KUHP pidana. Ancaman hukum maksimal 12 tahun. Waktu kejadian Jumat tanggal 23 Juli 2021, lagi 2021, dan hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15. Tempat kejadian area PT APP sektor Pelalawan, TKP 17 line 39 desa Pekoda, Kecamatan Teluk Ranti, Kabupaten Pelalawan. Korban Anugrah Dayak alias Ahmad Devi, status sebagai suami, laki-laki, 35 tahun, Kristen, buruh, sektor Pelalawan, TKP 17 line 39 desa Pekodaan, Kecamatan Teluk Ranti, Kabupaten Pelalawan. Kondisi luka bakar sekujur tubuh dan masih mendapat perawatan di rumah sakit Selasih, Kabupaten Pelalawan. Dan karena berkat ini juga itulah anak-anaknya sakit, ya sakit dari yang pertama, kedua, ketiga. Makanya dari mereka semua, mereka bilang betul dilakukan penganiayaan terhadap 2 orang ini, suami istri. Dan istrinya yang meninggal, suaminya berhasil kabur. Dan kalau masyarakat dan sudah terdapat dari masyarakat juga laporannya, ya tim saya juga bergerak sehingga terungkaplah semuanya kasus ini. Untuk perannya masing-masing berbeda atau? Ya, masing-masing berbeda semuanya. Ya, ada otaknya juga, ada yang pengikat, ada yang bagian pemukul, ada juga yang menyudut bara api ke tubuh 2 korban tadi. Niat pelaku ini untuk menyiksa itu memang untuk mengusir yang tanda kutip ilmu hitamnya atau mungkin ada hasutan-hasutan sebenarnya? Ya, mungkin melakukan penyiksaan ini untuk mendapatkan pengakuan, ya, pengakuan dari korban bahwa saya adalah pelakunya, bahwa saya adalah memiliki ilmu-ilmu yang disebutkan tadi. Untuk ancaman hukuman itu ya 12 tahun, 5 tahun 16 tahun penjara. Sesuai dengan perannya. Mungkin berbeda-beda nanti, sesuai dengan perannya di dalam sidang nanti. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita Terima kasih Anda masih menyaksikan live update tribunnews.com. Kita menuju ke kabar berikutnya dari Bandar Lampung. Pohon jenis Ambon setinggi hampir 8 meter roboh di kawasan Enggal, Bandar. Saat itu sedang baik tanpa ada angin ataupun hujan. Baik deh ya. Ya, lalu seperti apa kondisi terkini dari kawasan pohon itu tumbang, Joviter? Halo? Halo, Joviter bisa? Ya, halo deh. Ya, Joviter bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini di kawasan pohon tumbang itu, TPO ya? Oke. Ya, kondisinya sekarang pohon tersebut sempat dipotong oleh Dinas Pemadam Kebakaran setempat, namun belum berhasil disingkirkan dari atas makam karena terkendala akses masuk kendaraan ke lokasi makam. Begitu deh. Iya. Apakah ada kendala lain selain jalan untuk akses ke sana? Ya, dapat kami kabarkan berdasarkan kesaksian dari juru kunci makam, kendala mistis banyak beberapa pekerja yang mencoba mengangkat dahan pohon tersebut mengalami sakit. Sudah beberapa kali dilakukan pengangkatan, namun pekerja tersebut enggan kembali lagi melakukan pekerjaan tersebut hingga selesai. Baik deh ya. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung Joviter Husin untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke kabar selanjutnya dari Jawa Tengah, Tribuners. Demi kebahagiaan anak, orang tua selalu memperjuangkan bahkan meski harus berdarah-darah. Ungkapan itu pun terjadi dalam kisah nyata. 1 Agustus, 31 sebuah status di Facebook di info Cegatan Solo, di mana sang ayah tersebut berharap melakukan barter dari sepasang sepatunya dengan sekotak susu. Tanpa diduga, statusnya tersebut menuai respon positif atau menuai respon dari pihak Polresta Solo dan langsung didatangi oleh aparat kepolisian dari Polresta Solo. Demikian rekan Dea. Iya, Irfan, berdasarkan informasi yang Anda himpun, apa tindakan dari pihak Pemkot Solo sendiri untuk menangani hal ini? Oke, setelah viral dan menuai respon positif dari Polresta Solo dan sejumlah instansi yang ikut membantu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka juga berkenan atau memberikan bantuan kepada seorang ayah tersebut, dan rencananya Gibran akan mengunjungi langsung atau memberikan bantuan langsung kepada pihak ayah tersebut. Iya, baik Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Baru kita cari rumahnya. Tahu alamat rumah ibu itu udah diganti sebenarnya. Itu rencana yang bahan-bahannya kemarin dong. Soalnya yang punya jualan tisu terus malam hari yang barter sepatu. Iya itu. Tak boleh satu.
Bantu rencana. Yang alamatnya sih. Terus itu nanti gimana? Rencana mau Ya nanti kita buat. Banyak yang mengalami kesulitan di masa-masa seperti ini. nanti kita buat. Di sana sebenarnya banyak keluhan warga ya Mas soal terkait seperti hal itu. Iya ya, masalah ekonomi. Nah, dampaknya PPKM ini luar biasa sekali. Pak ada indikasi adanya kalau plasma dari adanya kalau plasma nanti tak cek ya. Martono ya? Iya. Apa? Keluarnya apa? Ini. Kalau Ini kan donor permintaan kan antriannya tinggi. Iya, tinggi, suplainya dikit. Ada calonnya ya. Solo? Iya Pak. kan nggak ada informasi kalau ini konsepnya itu by person gitu ya. Dari yang donor kan jadi bisa share gitu ya, by person gitu. Ada sertifikasi calon. Oke, nanti tak cek ya. Kalau plasma ya, tak cek ya. Mas, berarti untuk anggaran nanti dari mana itu untuk bantuan teman-teman yang susah dari PPKM nih, seperti sepatu yang barter, itu akan dikeluarkan dari mana Mas? Ya, sekarang kan BSP udah ada disalurkan, bantuan juga sudah kita salurkan, sembako sudah kita salurkan. Nanti kita ini satu-satu. Oke. Beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Anak bungsu almarhum Aki Ditio Herianti dan juga suaminya memilih bungkam dan tak keluar dari kediamannya di Jalan Tugu Mulyo, Ilir Timur 1, Palembang. Hal itu sejak viralnya informasi terkait almarhum Aki Ditio yang menyumbangkan uangnya sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Keberadaan Herianti bersama keluarganya di dalam rumah diketahui dari aktivitas para ojek online yang sering terlihat mengantarkan makanan dari samping rumahnya. Tak hanya itu, ada orang di dalam rumah Herianti ini juga diperkuat dengan dihidupkannya lampu di teras di kediamannya pada malam hari oleh pemilik rumah. Dan setiap harinya, anggota polisi dari Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang juga terus berjaga di kediaman Herianti. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Sri Polku, Odi Arya Saputra yang akan menyampaikan laporan. Halo Odi. Odi, bisa Anda informasikan bagaimana perkembangan uang sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio? Baik dah. Jadi sejak viralnya wacana sumbangan dari keluarga almarhum Aki Ditio, anak bungsu Aki Ditio alias Ahok yang tinggal di Kota Palembang, bungkam dan terkesan menghindari dari kejaran awak media. Dea. Iya. Lalu apakah benar ada anak almarhum Aki di Palembang? Ya benar, Dea. Jadi Aki Ditio sendiri merupakan pengusaha asal Aceh yang cukup lama bermukim di Kota Palembang dan berusaha di Kota Palembang. Rata-rata anaknya saat ini telah sukses di Kota Jakarta, namun ada satu anak beliau yang bernama Herianti yang masih tinggal di Kota Palembang. Iya. Odi, lalu apakah terkait adanya informasi tentang sumbangan sebesar 2 triliun rupiah ini, anak bungsu dari almarhum Aki ini mendapatkan teror atau ancaman dan yang lainnya? Baik dia, jadi menurut keterangan polisi yang bersumber dari Herianti sendiri, sejak viralnya informasi tersebut, Herianti memang mendapatkan telepon ataupun pertanyaan-pertanyaan dari sejumlah masyarakat atau orang tak terkenal terkait dengan adanya sumbangan dari keluarga almarhum Aki Ditio sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan, Dea. Iya.
Lalu Odi, bagaimana antusiasme warga Palembang setelah mendengar adanya sumbangan tersebut? Baik dia, jadi sumbangan sebesar 2 triliun ini masih menjadi simpang siur di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Palembang dia. Karena mengapa hingga saat ini belum diketahui kebenaran apakah uang tersebut bakal ditransfer atau tidak. Dan menurut informasi terkini yang kami dapatkan per siang ini, tadi pagi anak Herianti dijemput oleh anggota Polda Sumsel dan dibawa ke Polda Sumsel untuk ditanyai keterangan terkait uang tersebut, di mana sesuai Halo? Ya, Odi, bagaimana bisa Anda jelaskan ulang apakah sudah ada informasi terkait kapan uang itu akan cair? Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Sripoku, Odi Arya Saputra untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita berlanjut ke kabar berikutnya dari Papua Tribuners. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura tengah menyiapkan sebanyak 6 truk pengangkut sampah dan 8 mubasa. Kendaraan tersebut akan dipergunakan dalam pengangkutan sampah dari venue PON ke tempat pembuangan sampah. Kendaraan-kendaraan akan digunakan dalam penanganan sampah pada tiap-tiap venue yang tersebar di Kota Jayapura. Dalam waktu dekat, jumlah truk pengangkut sampah dan mubasa juga akan ditambah sesuai kebutuhan. Lebih lanjut, pihak DLH pun menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan kota. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Aldi. Ya, selamat siang Dea dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua, tepatnya di kantor Dinas Kebersihan Kota Jayapura. Di sini terdapat pengadaan sebanyak 6 truk pengangkut sampah dan juga 8 mubasa yang diinisiasi oleh Wali Kota Jayapura dalam menangani permasalahan sampah pada saat event Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang akan berlangsung Oktober mendatang di Provinsi Papua. Dea. Ya, lalu apa yang melatar belakangi pengadaan kendaraan pengangkut sampah di Kota Jayapura ini, Aldi? Ya, Dea dan juga Tribuners, memang sebanyak 6 truk pengangkut sampah dan juga 8 mubasa ini dipersiapkan sementara untuk mengatasi permasalahan sampah yang nantinya akan ditemui di beberapa venue yang ada di Kota Jayapura dan tersebar di berbagai distrik, begitu Dea. Itulah yang menjadi latar belakang mengapa pentingnya pengadaan truk sampah dan juga mubasa ini di Kota Jayapura. Dea. Ya, baik Aldi. Lalu bagaimana dengan mekanisme pelayanan dan juga distribusi kendaraan tersebut yang diadakan ini? Baik Dea dan juga Tribuners, memang nantinya mekanisme pelayanan pengangkutan sampah pada saat event Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung pada Oktober 2021 ini, nantinya untuk mubasa nantinya sudah ditempatkan di beberapa titik di setiap venue-venue PON yang tersebar di wilayah Kota Jayapura. Nantinya mubasa ini akan mengangkut sampah-sampah yang berada di seputaran pelataran venue-venue PON, kemudian mengangkutnya ke TPS terdekat. Kemudian nanti untuk truk pengangkut sampah ini, Dea dan juga Tribuners, diarahkan untuk mengangkut sampah dari tiap venue-venue PON, yang sampah-sampah yang sudah terkumpul di tiap-tiap venue PON dan nantinya akan diangkut menuju tempat pembuangan akhir di TPA Koyakoso, Jayapura. Dea. Iya. Lalu apakah ada nantinya tindak lanjut terkait pengadaan kendaraan pengangkut sampah di Kota Jayapura saat PON Oktober mendatang, Aldi? Ya, memang Dea dan juga Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama Kepala Dinas Kebersihan Kota Jayapura tadi, memang diinformasikan akan
volume sampah yang lebih besar lagi, Dea. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ. Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kabar berikutnya datang dari kota Cilegon. Ada yang berbeda di salah satu sudut kantor Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Salah satu tembok di kantor kelurahan tersebut tergantung pisang, bayam, dan lainnya. Pihak kelurahan mengaku sengaja membiarkan tembok kelurahan itu dijadikan sebagai tempat penitipan donasi untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tembok isoman ini sebagai bentuk ajakan kepedulian antar warga Kelurahan Bendungan pada masa pandemi COVID-19. Pemberian makanan melalui tembok isoman yang mudah diakses dan akan meringankan beban warga yang sedang menjalani isoman. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, Khairul Ma'arif, yang sudah tersambung bersama kami. Halo, Khairul. Ya, Khairul, bisa Anda jelaskan berasal dari mana saja buah dan sayuran yang digantungkan di tembok kelurahan ini? Ya, baik ya, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di kantor Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Tembok isolasi mandiri ini untuk bahan pangannya baik itu buah-buahan ataupun sayuran berasal dari warga Kelurahan Bendungan sendiri yang memanen langsung di lahan milik mereka, dan ada juga yang membelinya di warung dan sengaja dititipkan di tembok isolasi mandiri ini. Iya. Jadi para warga sudah mengetahui adanya tembok isolasi mandiri ini sejak hari Jumat kemarin, dan per hari tidak kurang ada 10 warga yang selalu menitipkan baik itu sayuran ataupun buahan di tembok isolasi mandiri ini, Dea.
Ya, lalu bagaimana dengan masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri ini mengambil sayuran dan buah ini, Hairul? Baik dia, untuk masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri dapat mengakses bahan pangan yang ada di tembok isolasi mandiri ini dengan cara diambilkan oleh anggota keluarganya atau diambilkan oleh ketua RT setempat biasanya. Jadi setiap ada yang sedang menjalani isolasi mandiri, anggota keluarganya ataupun ketua RT setempat yang mengambilkan bahan pangan tersebut di tembok isolasi mandiri kantor kelurahan Bendungan ini dia. Ya, Hairul, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, sebenarnya bagaimana awal tembok kelurahan ini bisa dijadikan tembok isoman? Ya, dari informasi yang saya himpun, tembok isoman ini ada karena keresahan dari para staf kelurahan yang ada di Kelurahan Bendungan, bagaimana untuk menerapkan 6M yang di situ ada wujud untuk memotivasi dan memberi makan. Nah, dari situ terpikirkan untuk menjadikan tembok isolasi mandiri ini sebagai wadah untuk tempat saling memotivasi dan memberi makan antar sesama warga dan dari warga untuk warga juga, Dea. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Banten, Hairul Ma'arif yang sudah melaporkan langsung dari Cilegon. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Sebanyak 723 warga Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada hari ini, Senin 2 Agustus, kembali menjalankan vaksinasi massal tahap kedua di SMK Wirabuana. Vaksinasi massal kali ini merupakan tahap kedua, diperuntukkan kepada warga yang telah mengikuti vaksinasi tahap pertama pada akhir Juni lalu. Meski sudah divaksin, pihak di sana mengimbau agar warganya tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun News Bogor, Yudhistira Wane yang akan memberikan laporan. Halo Yudhistira. Ya, baik Dea. Yudhistira, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini diselenggarakan? Baik Dea, dapat saya sampaikan bahwa proses vaksinasi tahap kedua di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor pada hari ini diikuti sebanyak 723 warga. Dalam pelaksanaannya, vaksinasi tahap kedua di kelurahan tersebut berjalan kondusif dan tertib, mengingat memang sebelumnya para petugas telah memikirkan ataupun mengkonsepkan tempat tersebut dengan matang, begitu sehingga tidak terjadi penumpukan warga yang ingin divaksin, begitu dia. Ya, lalu apa yang diharapkan dari vaksinasi tahap kedua kali ini, Yudis? Ya, dari vaksinasi tahap 2 ini diharapkan memang kekebalan tubuh bagi warga Kelurahan Pabuaran terbentuk sehingga dapat meminimalisir paparan virus corona, mengingat Kelurahan Pabuaran ini warganya mayoritas bekerja di luar Bogor, artinya memang warga Kelurahan Pabuaran ini beraktivitas kebanyakan di Jakarta yang terdiri dari 17 RW Kelurahan Pabuaran, begitu. Ya, lalu apakah Lurah memberikan pesan khusus kepada warga yang sudah divaksin? Ya, tadi juga saya sempat berbincang dengan Lurah tempat yang bernama Reswanto. Dia mengatakan ataupun mengaku mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras dari tenaga kesehatan dan juga warga yang sudah ingin divaksin demi tidak terpapar virus corona. Kendati demikian, memang Lurah Pabuaran memiliki pesan khusus agar tidak mengendurkan protokol kesehatan yang telah ditentukan ataupun telah ditetapkan, mengingat saat ini virus corona terus bermutasi dan tingkat penyebarannya masih tinggi di Indonesia, terutama di Kabupaten Bogor, begitu. Ya, baik. Yudhistira, dan tadi Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Lurah Pabuaran, Reswanto. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Vaksin tahap kedua ini kan sudah pengalaman sebelumnya ya. Jadi dari hasil evaluasi kegiatan vaksin 1 dilaksanakan, jadi ada teman
ya kekurangannya kita perbaiki ya, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan baik, lancar dan aman. Ada berapa dosis vaksin Pak buat tahap kedua ini? Ada 723 vaksin kedua. 723 yang kembali mengikuti ya Pak, yang belum lolos screening belum ketahuan Pak? Belum tahu, karena lagi berjalan ya. Mudah-mudahan semuanya lolos screening gitu ya, tidak ada kendala. Nah, harapan Pak Lurah terkait vaksinasi tahap kedua ini hingga nanti menuju sehat seperti apa Pak? Harapannya kalau sudah divaksin 2, mudah-mudahan kekebalan antibodinya lebih baik dari yang belum vaksin, tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya, walaupun sudah divaksin, karena tidak menutup kemungkinan kalau tidak menjaga protokol kesehatan bisa tetap tertular juga kan. Dari Bogor, Jawa Barat, kita beralih ke Jakarta Selatan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Ampera Raya dekat kampus IPDN Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hari ini Senin 2 Agustus dini hari. Seorang perempuan pengendara sepeda motor tewas di tempat dalam kecelakaan itu. Korban tewas setelah motor yang dikendarainya berserempetan dengan mobil Fortuner yang hendak masuk ke dalam rumah. Insiden laka maut ini dikonfirmasi oleh Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Suharno. Dikutip dari tribunjakarta.com, ia menjelaskan bahwa kecelakaan itu terjadi pada dini hari sekira pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Korban meninggal dunia diketahui seorang perempuan berinisial LS. AKP Suharno menjelaskan kecelakaan bermula saat pengendara sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai LS melaju dari arah utara ke selatan di Jalan Ampera Raya. Motor yang dikendarai LS kemudian mengalami serempetan dengan sebuah mobil Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh seorang laki-laki berinisial AFY. Diketahui saat itu mobil Fortuner ingin masuk ke dalam rumah. Naas, korban LS mengalami luka cukup parah pada bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di TKP. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan itu juga terlihat mengalami kerusakan. Jenazah LS kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Kabar berikutnya datang dari Depok. Kebakaran hebat terjadi di Cinangka, Sawangan, Kota Depok. Api melahap habis sebuah gudang penyimpanan, tenda, dan properti di Jalan Parakan. Api melalap sejumlah barang dan bangunan yang mengakibatkan kepulan asap membumbung tinggi. Salah seorang pria pekerja yang tinggal di mes gudang tersebut mengatakan tidak tahu persis bagaimana api muncul. Justru ia mengaku nyaris menjadi korban yang terbakar api. Dikutip dari wartakotalive.com, ia mengaku api sudah membesar saat terbangun dan sudah tidak ada orang di dalam mes. Menurutnya, ada sedikitnya 3 sepeda motor milik pekerja yang diparkir di sekitaran gudang yang ikut hangus terbakar. Api tampak dengan cepat melahap bangunan gudang yang semi permanen dan berdiri di atas lahan seluas sekira sepertiga lapangan sepak bola. Banyaknya bahan dari kayu serta bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar dan menghanguskan isi dan bangunan gudang. Terpisah berdasarkan keterangan salah seorang warga sekitar bernama Nasir, kebakaran ini sudah berlangsung sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 10.20, api disertai asap hitam tampak masih membumbung tinggi ke udara. Pantauan di lokasi ada lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan di lokasi kejadian. Garis polisi pun telah terpasang di lokasi kejadian dan beberapa warga tampak memadati lokasi kejadian. Beberapa dari mereka ikut melakukan pemadaman, ada juga yang terlihat hanya menyaksikan peristiwa tersebut. Tribuners, berikut juga ada keterangan dari seorang pekerja yang tinggal di mes gudang bernama Yohan. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Kita sih nggak tahu sih Pak, awal mulanya tiba-tiba pas itu udah berteriak ada api-api, apinya udah gede keluar. Jam berapa itu Bang? Jam 6-an lah. Abang karyawan gudang? Iya, yang di mes itu. Di mes, oh mes, itu gudang di sini, mes belakang? Iya. Ini apa sih Bang, gudang apa sih Bang? Gudang itu. Apa? Dekor.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Dan Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.